Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Perlia, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 2223 Di sini saya akan menjelaskan kembali jawaban dari pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah, yaitu ada 3 soal dalam UAS pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah tersebut. Yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang mana dilakukan oleh seorang guru dalam membina, mengajarkan, membimbing, mengarahkan peserta didik untuk peserta didik ini dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik dan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, contohnya itu seperti silabus, RPP, modul ajar, terus prota, promes, dan lain-lain. Selanjutnya, soal kedua tentang bagaimana analisis kompetensi dasar dalam KMA 347 tahun 2022 dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan jelaskan dengan contohnya. Jadi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah ini saya mengambil di Madrasah Aliyah. Di Madrasah Aliyah ini ada 3 cakupan, yaitu Al-Quran, hadis, ayat, dan hadis. Pertama, Al-Quran. Al-Quran itu meliputi tentang pengertian, penurunan Al-Quran, struktur Al-Quran, isi pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran, terus struktur isi ayat dan surah dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada materi Al-Quran sebagai pedoman. Nah, di dalam situ sudah tertera pengertian turunnya Al-Quran, terus pokok-pokoknya, dan juga terdapat nilai-nilai dan juga di situ menjelaskan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis. Hadis ini kita bisa sebut dengan sunnah, atsor, khobar yang meliputi tentang perkembangan ilmu hadis ya. Terus pokok-pokok dalam ilmu hadis, struktur ilmu hadis, ada sanad, matan, rawi, terus biografi ilmu hadis. Lalu contohnya itu seperti dalam materi hadis sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran. Dan disitu juga menjelaskan pengertian hadis, kenapa hadis itu bisa turun, atau penurunan hadis itu seperti apa, biografinya gimana, para ilmu hadis yang dulu dan sekarang. Terus yang ketiga yaitu ayat dan hadis. Ayat dan hadis ini seperti berkaitan dengan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan diri sendiri dan lingkungan, dan manusia dengan dalam bernegara, dan juga berpedoman untuk bermasyarakat secara global. Jadi, kompetensi dasar dalam KMA 47 pada pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah ini tidak hanya mencakup tentang pemahaman teks saja, melainkan juga tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga agar kita menjadi individu yang berakhlak mulia dan lain-lain. Yaitu yang ketiga, soal yang ketiga yaitu tentang bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dan jelaskan dengan contohnya. Sebelum itu, apa itu problematika? Problematika yaitu sebuah masalah, hambatan, atau isu yang terdapat dalam suatu situasi tertentu. Jadi, problematika dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini menurut saya yaitu seperti keterbatasan sumber belajar, yaitu seperti perpustakaan, buku, alat peraga yang akan digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu keterbatasan
guru dalam mengajar, yaitu contohnya seperti dia basicnya di biologi tapi dia mengajar fikih, jadi itu kan tidak keterampilan dalam mengajarkannya juga berbeda antara biologi dengan fikih, itu kan beda. Jadi keterampilan seorang guru juga dapat memicu problematika pembelajaran Al-Quran hadis. Selanjutnya yaitu sudah guru pemahaman bahasa Arab pada peserta didik. Peserta didik tidak semuanya suka dalam bahasa Arab, karena Al-Quran hadis itu umumnya dia berbahasa Arab. Jadi kita harus memahami dan mengasih kepada peserta didik itu untuk memahami bahasa Arab tersebut. Mungkin itu problematikanya. Jadi upayanya itu untuk guru, untuk sebagai guru dia bisa melakukan pelatihan agar seorang guru itu bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik dan benar di kelas. Terus dengan adanya problematika ini, jadi kita tahu, oh berarti kita kurangnya di sini, berarti kualitas kita kurang di sini, dan supaya kualitas pendidikan pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah kita akan semakin baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kembali. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.